Dips, kembali lagi di podcast Belantara dengan aku Via. Hari ini kita mau ngomongin sesuatu yang happy-happy aja sih, karena kan timeline-nya juga bulan Juli ya. Jadi kayak kita lagi pada liburan nih, makanya mau ngomongin tentang wisata. Nah, teman-teman tuh tahu nggak sih kalau di Semarang ini ada salah satu desa wisata, yaitu desa wisata Branjang. Nah, di desa wisata ini ada banyak banget nih kegiatan yang bisa dilakukan. Salah satunya aku bakal mengkulik tentang sigur.id. Nah, di sini aku udah mendatangkan narasumber. Kita langsung sambut saja. Halo. Halo. Apa kabar, Ya, Mas? baik, Mbak. Oke, mungkin karena teman-teman belum kenal juga nih, boleh kali kenalan dulu sama teman-teman Belantara. Boleh. Ya, perkenalkan, nama saya Januari Saputra. Saya owner dari Sigur. Sigur sendiri adalah industri kreatif yang bergerak di bidang resin art, Mbak, dan limbah kayu. Kita berada di Desa Wisata Branjang. Nah, seperti itu. Nah, Seru mungkin banget sih. singkat perkenalan dari saya. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan. Boleh. Kita di sini santai aja sih, Mas. Mungkin karena juga mahasiswa lagi liburan nih, Mas. Timeline-nya kan bulan Juli Lebaran semester. Jadi kayak bisa kali ya buat main-main juga kan di desa wisata itu. Bisa banget, Mbak. Kebetulan di Desa Wisata Branjang itu ada kegiatan wisata namanya wisata edukasi. Dan di dalamnya itu ada wisata edukasi pembuatan kerajinan resin juga. Jadi untuk wisatawan yang datang ke tempat kita bisa bermain resin dan nantinya untuk hasilnya bisa dibawa pulang. Tidak hanya itu aja, ada wisata edukasi seperti pembuatan aquascape, hiasan aquascape, lalu ada pembuatan kopi, gula aren, lalu sapu ijo, dan masih banyak lainnya. Ternyata kayak bervariasi juga ya, Mas, berarti di desa wisata ini ya. Sangat bervariasi. Jadi ada wisata edukasi juga, ada wisata alamnya juga. Jadi ada wisata susur sungai juga di sana nantinya. Seru banget Seru Mas. banget. Buat Dan kayak semesteran kan mahasiswa suka yang adventurous juga kan. asik banget itu pasti. Asik. Jadi untuk teman-teman wisata yang datang itu nanti bisa bermain air, nanti setelah itu bisa berkunjung ke tempat workshop Sigur atau yang aquascape, nanti membuat itu dan langsung bawa pulang gitu. Seru sih, apalagi kan masih di daerah Semarang lah ya kan. Daerah Masih Semarang di ya. Ungaran kan? Ungaran Barat. Ikutnya Ungaran Barat, Desa Wisata Branjang, Ungaran Barat gitu. Oke, jadi buat kayak mungkin teman-teman yang stay di Semarang nih bosan kan ya, bisa lah mampir-mampir Bisa, gitu. bisa banget. Dan tempatnya mungkin kalau teman-teman yang di kota Semarang udah bosan dengan hiruk pikuk kota dan mau Setuju. datang ke suasana yang alam atau pedesaan, bisa datang ke tempat kita di Desa Wisata Branjang. Setuju sih, kayak mencari hal yang baru juga. Hal yang baru, healing, refreshing juga seperti itu. Oke, mungkin aku mau nanya-nanya nih tentang sigur.id juga nih ya. Karena kan tadi juga sempat dibilang kalau Mas Janu ini bisa dibilang owner dari Sigur ini. Sebenarnya awal termulanya menciptakan Sigur tuh gimana sih, Mas? Awal terciptanya Sigur ya, ya. Waktu itu sebenarnya saya membuat Sigur itu karena dampak pandemi waktu itu. Dan memang awal Sigur terbentuk itu 2020, awal pandemi. Awal banget pandemi. Karena waktu itu usaha saya tutup, sebelumnya saya usaha warung kopi sebenarnya di daerah kampus di Semarang juga. Waktu itu karena pandemi kan tutup semua itu, kita tidak bisa jualan, tidak bisa aktivitas juga. Dan kebetulan saya juga ada basic seni sedikit lah dulu waktu itu, dan pernah juga membuat patung juga. Dulu saya fokusnya di patung. Saya dulu jurusan seni rupa di Universitas Negeri Semarang dan membuat patung waktu itu dulu. Sering membuat patung dan ada ya ilmu sedikit tentang resin. Dan waktu itu pandemi tidak ada kerjaan. Saya dan teman saya namanya Sastro, waktu itu kita iseng-iseng buat, awalnya kita buat dari limbah kayu. Ada limbah kayu yang di pinggir jalan itu loh, Mbak. Itu kita buat kerajinan tapi kok kurang menarik, dan akhirnya kita kembangkan lagi dan kita kombinasikan dengan epoxy resin ini. Makanya ya ini hasilnya seperti ini. Iya sih. Ada ini dari kayu, limbah kayu juga ini, Mbak. Oh, berarti iya.
kayak kombinasi limbah kayu kecil ini. ini tuh limbah kayu. Limbah kayu itu diukir lagi, dibentuk seperti gunung juga, dan kita kombinasikan dengan epoxy resin. Lucu Ini banget juga, sih, ini Mas. limbah kayu juga, ini belakangnya limbah kayu ini untuk tatakan gelas limbah kayu juga. Oh, berarti juga memanfaatkan dari limbah itu sendiri Limbah, ya. iya, Jadi betul. meminimalisir lah bisa dibilang. Dan Tapi itu jadi cantik sih. Iya. Dan itu juga ya kita dapatnya dari Sekitar kita juga awalnya seperti itu. Jadi membantu lingkungan lah. bisa dibilang. Ya karena juga sekarang banyak pohon yang ditebang-tebang juga kan, kadang akarnya tidak dipakai juga, daripada nggak dipakai ya kita Iya, bisa dimanfaatkan manfaatkan, lagi ya, ya, seperti diputer itu. lagi Iya. buat potensi. Mungkin aku mau nanya juga nih Mas, kalau misalnya kan tadi sempat dibahas kalau misalnya ini tuh desa wisata Beranjak Iya. ya, berarti sebenarnya kalau dari Sigor sendiri itu berarti dikelola secara pribadi atau kayak bekerja sama desa wisata? Awalnya memang pribadi, saya sendiri pribadi membentuk sigur.id itu, dan Sastro sebenarnya nama teman saya itu kan membentuk sigur.id, dan kebetulan di desa wisata kan mau mengembangkan desa Beranjak itu mengembangkan desa wisata. Jadi apa sih yang bisa digali atau potensi yang ada di desa wisata Beranjak itu, lalu ya wisata edukasi itu ada beberapa UMKM yang diikut gabung lah untuk masuk di desa wisata. Jadinya kayak komunitas lah. Komunitas Mas, seperti untuk itu. saling info gitu. Iya. Iya sih Mas, jadi kayak justru jadi ada komunitasnya jadi lebih luas lagi. Lebih luas marketnya. lagi, betul. Setuju. Tapi ngomong-ngomong dari tadi nih aku kayak ngeliatin barang-barangnya, boleh nggak sih Mas kayak mungkin 2 atau 3 gitu dijelasin menurut Mas dari barang-barang yang di sini tuh ada ceritanya nggak sih kayak tentang apa, ada membuat apa di sini mungkin langka atau gimana? Untuk produk kita sebenarnya ada banyak sih Mbak ya. Awalnya kita memang awal mula Sigur itu membuatnya aksesoris seperti ini, kalung seperti ini, aksesoris kalung, gelang, cincin seperti itu, dan gantungan kunci lah yang kecil-kecil. Tapi lama kelamaan kita merambah di dunia furniture dan home decor seperti jam dinding juga. Nah, untuk ceritanya ya, sebenarnya untuk ceritanya itu ini, kalau setiap produk kita itu ada ceritanya juga sebenarnya. Seperti ini Gunung Merapi ini sebenarnya ada landscape Gunung Merapi ya ini. Tapi ini gunungnya berarti tetap dari limbah kayu. Limbah kayu ini kita ukir lagi dari limbah kayu. Udah nggak kayak kelihatan kayak udah bagus gitu. Iya, Siapa yang nyangka awalnya itu kecil limbah kotak kayu? gitu, nggak kepakai, orang nggak kebayang, nggak kepakai, dan kita kombinasikan. Iya Nah sih, ini seperti cantik. ini. Jadi cantik gitu, jadi kepake. Nah untuk ceritanya ya kita mengangkat lagi tentang budaya atau cerita di Gunung Merapi. Pernah dengar cerita Mak Lampir? Mungkin nggak pernah dengar atau Mak Lampir ya. Itu film-film dari dulu, itu kan cerita fiktif sebenarnya. Nah, itu kita masukkan ke dalam sini juga. Amarah Mak Lampir memuncak, makanya ini gunungnya meletus. Jadi ceritanya itu ya kita kasih cerita di situ juga. Ya itu sebagai cuma isian cerita dari produk yang ini aja, Mbak. Filosofi ya. Dan pingin mengenalkan lagi mungkin tempat-tempat di Indonesia juga seperti Gunung Merapi juga. Ya mungkin kayak aku lihat juga kayak selain pemandangan laut ada batik juga gitu ya. Ya batik juga, ini kita lagi coba ini ya, batik maaf. Ya. Ini batik, jadi kita ingin mengangkat budaya juga, budaya di Indonesia juga. Makanya dari itu ada batik kita masukkan, ini perca batik juga Mbak, limbah batik juga. Jadi nggak batik yang kain ya, kain batik asli itu. Jadi itu sisa-sisa batik orang batik itu aku minta itu. Kain perca. Perca itu kita pakai lagi dan kita masukkan ke dalam resin lagi, ini biar ya ada motif lain gitu. Setuju sih ya, kalau ini pantai, pasir pantai, motif pantai itu kita ya Indonesia kan negara kepulauan kan. Banyak pantai dan di dalamnya ini kebetulan ini jadi bestseller di tempat kita. Pantai-pantai ini dan gunung-gunung itu bestseller di tempat kita. Tapi setuju sih Mas, karena kayak aku lihat juga, mungkin aku kayak belum pernah juga nih bikin resin, jadi kayak bisa di warnanya tuh kayak beda-beda gitu. Berarti itu kayak warna resinnya tuh dicampur-campur. Campur-campur ya, itu kita mainan warna juga. Makanya datang ke desa wisata Beranjak ya. Ikut kita main-main juga. Boleh. Tapi Mas, boleh nggak sih Mas kayak kasih tahu dikit-dikit aja lah ke teman-teman juga nih.
kalau buat barang-barang kayak gini kan berarti kita buat terus dibawa pulang gitu. Range-nya kalau di Sigur itu berapa sih buat prices-nya? Untuk workshop mulai dari 50 sampai ada yang untuk private sendiri, ada harga sendiri. Untuk yang umum itu biasanya ada 50.000 sampai 180-an. Tapi untuk private class ada yang 1,4 juta sampai 10 juta. Tergantung yang dibuat sebenarnya. Kalau ada private class itu yang buat meja resin, kan tahu nggak? Pernah meja resin? Sampai ada yang segede iya, gitu. dia Oke. datang ke tempat kita itu sampai 8 hari. Jadi nginep di tempat kita, sudah kita sediain tempat, sudah kita sediain makan juga. Jadi selama 8 hari itu buat produk, meja, dan nantinya dibawa pulang. Ada juga yang bikin kaligrafi juga, itu 2 hari di tempat kita nginep, dan bisa berwisata juga di Desa Beranjang. Oh, berarti ada yang sampai berhari-hari. Iya, berhari-hari juga. Dan ada yang untuk pemula itu paling bikin gantungan kunci lah. Yang kecil-kecil. Kecil-kecil aja. Ya itu kisaran 50.000-an. 50.000 sampai 180 itu bikin jam, bikin wall decor, lukisan dinding itu yang ukuran 20 kali 20. Oke sih, kayak berarti variatif juga. Variatif, sesuai, ya. Sama teman-teman yang datang, kalau mahasiswa mau coba yang kecil-kecil bisa. Atau yang punya lebih juga bisa buat yang lebih gede gitu. Biasanya kan kalau umum kan banyak langsungan. Biasanya 10 orang sampai 20 orang sampai 50 orang kan ya bikin yang kecil-kecil aja, dan itu untuk kegiatan fun lah, untuk healing, tapi untuk private class kan biasanya untuk yang ingin mengetahui lebih tentang resin itu, lebih intens lagi, dan harganya makanya lebih mahal seperti itu. Oke. Tapi kalau dari Sigur sendiri ini sebenarnya apa bisa nggak sih Mas, kayak misalnya kita nggak punya waktu nih untuk bikin cuman kayak mampir ke Desa Beranjang terus beli barangnya doang, itu bisa Mas? Boleh banget. Bisa juga ya Mas? Bisa banget. Kebetulan kita ada store nanti bisa mampir ke tempat kita juga. Kalau mau lihat-lihat, ada yang suka mungkin bisa bawa pulang. Jadi oleh-oleh juga ya. Ya memang juga salah satu oleh-oleh dari Desa Wisata Beranjang. Iya sih Mas, apalagi aku lihat kayak ada kalung kan, kayak kalau zaman sekarang tuh anak-anak suka banget pakai kalung, gelang-gelang kayak gitu. Seru sih Mas, kayak boleh kali ya habis ini. Boleh banget, boleh. Oke, mungkin kayak aku mau flashback dikit sih Mas, ke belakang dikit. Tadi kayak aku juga dengar kalau misalnya Mas Janu ini kan lulusan seni rupa ya, seni rupa dengan fokusnya berarti patung itu. Di jurusan seni rupa ya. Oke, jurusan seni rupa. Sebenarnya dari sebagai lulusan seni rupa ini sendiri, bagaimana ada keterkaitannya nggak sih Mas dengan sekarang yang kerja di industri kreatif itu sendiri? Ya, dibilang ada, dibilang enggak sebenarnya. ada, pasti ada ya. Karena kebetulan saya dulu kan sering bikin patung gitu ya. Bikin patung, dan itu juga bahannya ada yang dari resin juga. Jadi ya sedikit sudah tahu lah pengetahuan awalnya lah ya. Iya, betul. Mungkin dari kayak tadi pas buat pertama kali mikir kepikiran resin juga karena udah sempet dikenalkan kali ya, bisa dibilang. Iya. Kayak udah tahu awalnya terus didalami lagi dan mengembangkan lagi motif-motifnya atau desain-desainnya kan bisa lagi. Oke. Seru sih Mas, kayak menurut aku kayak industri kreatif itu kayak lebih beragam lah ya, bisa dibilang. Bahkan kayak tadi juga dari pandemi kan ya Mas. Kita awal dari pandemi bisa dibilang dari keterbatasan akhirnya kayak membuka potensi baru lah. Jadi sekarang bisa membangun Sigur juga macam-macam gitu loh kegiatan di sini. Oke, mungkin kayak aku tadi kan sempet kepoin Instagramnya nih, di scroll terus aku lihat kayak nama-nama produknya itu banyak yang kayak ngambil nama-nama mitologi juga, kayak inspirasi tokoh-tokoh mitologi gitu. Itu bisa kayak, kenapa sih Mas ngambil nama-nama mitologi? Ya kita biasanya ada, ya itu kita storytelling ya namanya. Kalau di produk itu kita ada storytelling, makanya kita ya kasih nama judul itu yang biar orang tuh tertarik. Kita masukkan ke dalamnya juga, dan ya seperti ini Dewata kan itu nama pulau kan, ya kita disesuaikan juga ya. Seperti itu ya. Kalau ya saya suka juga sih bahasa-bahasa seperti itu. Iya sih, kalau dengar-dengar tuh kayak
enak gitu Enak ya, juga, estetik ya, gitu estetik kan. juga, ya. Setuju. Kayak Sigur juga kan orang juga awam nama Sigur gitu, Sigur. Oh ya, tadi kayak aku belum notice. Belum, Sigur ya. tuh awalnya banget Sigur tuh apa mas? Sigur ya. Sigur sebenarnya itu nama band, Mbak. Oh iya, nama Ya, band. bisa searching aja namanya Siguros ya. Oh, berarti diambil dari band yang Mas Janu suka? Nama ya, saya suka dengan band dari Islandia. Oh, akhirnya Dari post rock diambil ya. Terinspirasi. Sigur ya. Waktu emang keresahan waktu itu emang saya kan nggak punya kerjaan waktu itu. Waktu pandemi nggak punya kerjaan, ya sering dengerin musik dari Siguros itu ya. Daripada bingung ngasih nama katanya ya. Sigur dah itu. Kadang-kadang yang simple yang diambil. Simpel ya. Makanya kalau ada tanya artinya apa itu saya nggak tahu artinya. Emang kan ambil dari band yang nama disuka. band ya. Gitu. Gak apa sih mas, Siguros. kayak kadang emang nggak usah seribet itu, tapi Iya. yang sering kita ucapkan aja ya. Oke, mungkin kayak tadi kan banyak tentang mitologi, terus ada Iya. cerita. Kalau dari Mas Janu sendiri nih, favorit Mas Janu ada nggak sih kayak satu produk yang kayak ceritanya jadi favorit buat Mas Janu? Satu produk yang favorit yaitu lampu tidur sebenarnya, lampu tidur. Kenapa tuh? Yang judulnya Long Walk to Freedom, yang ada lumba-lumba itu. Kalau bisa lihat di scroll di Instagram ada lumba-lumbanya itu dua. Ya itu menceritakan tentang perjalanan hidup ya, untuk kebebasan, untuk ya kita hidup kan ada sepertinya masih ada apa batas lah, tapi itu ya seperti lumba-lumba. Waktu itu saya lihat karena keresahan lihat itu loh apa sirkus lumba-lumba, tahu nggak? Oh, yang masalah sirkus yang sempat beberapa waktu lalu itu ya? Sirkus lumba-lumba kan dilihat cuma tempatnya sedikit. Iya, harusnya mereka di laut ya. Tempat bebas. Seperti berarti kayak kebebasannya mungkin ya bisa masih menggambarkan itu sendiri. Tapi seru sih mas, kayak setiap produknya itu punya ceritanya gitu masing-masing menurut aku. Oke, mungkin aku juga mau nanya nih mas, kalau misalnya pembuatan kayak gini tuh sebenarnya memakan waktu nggak sih mas kira-kira? Untuk waktunya sebenarnya kalau untuk presinya sendiri kan macam-macam ya, ada yang kerasnya itu 1 hari atau yang 2 hari. Sebenarnya yang lama itu nunggu kerasnya. Nah, biasanya kalau kita ada yang pesen custom itu kita kasih waktu 4 hari biasanya. Biar ada waktu lah untuk pembuatan dan lebih maksimal, kalau ada revisi bisa kita perbaiki lagi. Makanya kita minimal 4 hari lah. Kalau misalnya kayak workshop gitu, kayak misalnya bikin kalung atau gantungan kunci kan itu kecil-kecil gitu, itu lama juga kan mas? Itu paling 1-2 jam aja. Oh, 1-2 jam udah kering lah ya. Oh, udah bisa bawa pulang. Berarti bisa langsung dibawa pulang Bisa gitu. Mungkin yang kayak tadi juga ada workshop yang private, yang gede-gede itu yang lama kali ya. Karena itu intens kan, ada teknik-teknik yang kita ajarkan di dalamnya. Beda sama yang beda lah ya. Kayak nilai investasinya juga beda. Nggak mungkin sama dong. Setuju. Sama ini sih mas, kayak tadi kan udah tentang yang private, udah sempet ada workshop juga. Aku juga sempet baca-baca juga nih, ternyata kayak Sigur juga udah sempet dilirik sama customer dari luar negeri ya mas? Ya, untuk customer luar negeri sebenarnya kita lewat broker sih mbak. Berarti online ya? Soal langsung ke kita, tapi ada broker temen lah yang menjembatani itu. Itu gimana tuh mas? Kayak boleh kali di-sharing sedikit kayak tentang customer luar negeri ini? Kalau customer luar itu biasanya suka-suka yang produk-produk yang unik ya. Dia kayak gunung-gunung ini juga mereka suka. Gunung dan ada cerita-cerita di dalam ya kayak Gunung Merapi, Gunung Merbabu itu kita buat juga. Pantai-pantai di Indonesia kayak Pantai Ngelambur juga kita pernah buat. Justru lebih yang Indonesia banget gitu. Banget ya, kayak Batik juga itu juga mereka suka. Oke. Berarti yang dilirik tuh yang Indonesia banget, yang lebih khas lagi mereka suka. Karena mungkin kita ada perbedaan dari struktural Indonesia sama negara mereka beda, jadi mereka nyari yang unik juga kali ya. Oke. Kalau dari kan berarti di shipping ya, dikirim gitu kalau kalau dikirim kayak gitu, menurut mas dari kan kalau Sigur ini kayak membawa nama Indonesia lah, yang kayak kebudayaan Indonesia, ada pemandangan Indonesia dengan namanya juga khas Indonesia itu. Menurut mas ini kayak jadi bagian dari kebudayaan itu sendiri nggak sih mas? Ya
Bisa jadi dimasukkan. Bisa jadi Bisa. simbol lah yang memperkenalkan lah ya. Kayak batik itu kan kita juga udah mulai masukkan lagi. Oke. Itu kan bagian dari budaya Indonesia. Kayak Enggak soft cuma selling lah. Iya, enggak cuma sekarang enggak cuma untuk pakaian atau untuk kain lah, tapi bisa untuk produk kerajinan juga. Jadi kayak bentuknya ada yang beda lagi. Beda kan? lagi. Gitu. Kayak kan kalau ditaruh di tas gitu, orang nanya kan di luar gak ada, terus kayak lambang apa, batik. Iya sih, kayak aku lihat juga dari tadi tuh sangat Indonesia lah bisa dibilang, terinspirasi dari banyak hal di Indonesia. Oke, kalau tadi kan berarti sempat di luar negeri, sempat di dalam juga memasarkan gitu. Kalau dari kesulitan sama tantangan sendiri ada nggak sih Mas? Kalau untuk tantangan waktu itu awal memang di peralatan ya untuk saya. Alat, dan kebetulan jujur saja awal kita buat Sigur itu tidak punya alat sama sekali. Oh iya, karena awal banget pandemi juga nggak sih Mas? Ya, kita nggak punya alat sama sekali dan kita harus pinjam ke orang-orang dulu beberapa hari, dan setelah menghasilkan uang ada hasil dari penjualan produk itu kita beli alat-alat dan lanjut lagi untuk pemasaran di digital mungkin. Ya banyak sekali bahan juga ada kesulitan juga. Iya sih, harus dikembangkan terus ya. Prosesnya yang kita harus setuju. nikmati juga. Dari kecil, mungkin dari awal tadi nggak punya alat, sekarang bisa buka workshop bikin meja kan, is a big thing lah. Seru sih Mas, kayak bisa dibilang dari keterbatasan tadi pandemi, dari dari nol banget berarti ya. Akhirnya sekarang udah bisa dibilang gede lah Mas, tapi kalau negeri udah berkembang lah dari yang awal. Boleh. Seru sih, bisa jadi salah satu opsi lah bisa dibilang untuk mungkin teman-teman mahasiswa juga yang mau main tuh boleh banget ke Sigur. Ya, boleh banget. Oke. Mungkin nih kayak dari tadi aku udah nanya banyak banget sih tentang Sigur, kayak ceritanya, customer ya, range ya. Mungkin aku kayak mau nanya sih Mas, kalau misalnya nih dari kita dari teman-teman tertarik gitu ke Sigur, gimana sih Mas cara kayak kita mau ikut workshop gitu? Ikut workshop kalau bisa langsung melalui website sigur.id atau hubungi langsung ke Instagram sigur.id DM atau website atau langsung chat aja di nomor kontak tersedia di kontak personnya bisa langsung dihubungi aja ya. Kalau mau lewat ada paket juga, kalau mau lewat Desa Wisata Branjang juga ada lewat website Desa Wisata Branjang. Oh, jadi kayak paketan saja ya, paket mau pilih resin, mau susur sungai atau apa, nanti ada di situ. Ada pilihannya. Jadi selain secara pribadi bisa secara bareng-bareng sama Desa Branjangnya itu juga bisa ya Mas. Berarti variatif lah Mas bisa dibilang. Menarik sih Mas, kayak bisa dicek-cek juga sama teman-teman, sama mungkin aku abis ini ngecek-ngecek juga nih. Boleh bisa dicek di Instagram sigur.id, media sosial kita sigur.id. TikTok juga sama sigur.id, bisa di follow. Boleh lah, TikTok, Instagram juga kali ya, kayak dicek-cek. Berarti kayak website gitu di Instagram informasinya lah ya. Oke. Dari aku seru sih Mas, kayak aku tertarik sih buat main-main ke Sigur, buat aku suka ini sih yang kayak kalung-kalung gitu, karena aku tipikal yang koleksi kalung. Jadi kayak lucu banget menurut aku. Kayak boleh lah kayak bareng teman-teman sama teman-teman boleh lah bikin bareng di Sigur. Setuju. Mungkin kayak setelah aku nanya-nanya tentang Sigur nih, kayak udah sih kayak udah banyak yang udah aku tanyain, udah tertarik juga nih, kayak mungkin bisa main di next time-nya nih di liburan sama Hester. Tunggu aku ya Mas, nanti kita bikin bareng ya, kita belajar bareng nanti sama teman-teman aku. Aku sekarang mau main games aja sih Mas. Ada game, tapi gamesnya nggak seram, ini kayak seru-seruan aja, karena kayak tadi aku lihat kayak kita ngobrol tentang Sigur, tentang kebudayaan juga. It's a long story lah, itu udah panjang, kita mainnya lebih seru aja gimana? Ya boleh. Kita juga di Sigur itu sebenarnya untuk workshop itu juga bisa buat game juga nggak? Oh iya. Iya. Jadi waktu itu kita juga disuruh ngisi gathering ya. Jadi untuk game seru-seruan bikin kelompok, bikin bagus-bagus. Oh jadi dilombain sama temen-temen ya. Jadi bikin game juga, dijadikan game juga untuk gathering. Waktu itu di Solo.
Oh jadi kayak nggak cuma, mungkin aku nambahin sedikit Iya, aja iya, kali iya. ya sebelum kita main Iya, nih, iya. kayak make sure Aduh, aja. parah. Berarti selain kayak kita nyamain ke Sigur, mungkin kalau ada acara itu bisa mengundang Sigur untuk Bisa banget, bikin. ya. Bisa Oh banget. oke. Kebetulan kita juga sering keluar juga ngisi workshop keluar. Kemarin di Semarang itu di Kopi Tagban, salah satu kafe di Semarang. Hari Minggu ya. Oh minggu baru banget kemarin Iya, dong. kemarin. Oke, Langsung oke. di Solo, di Salatiga kemarin bulan lalu di Salatiga. Sering juga. Di daerah Jawa Tengah ya, Jawa utamanya Tengah juga, Jawa ya. Tengah lah ya. Oke, berarti kayak bisa secara kita kunjungi juga, bisa kayak kalau teman-teman ada acara atau misalnya dari pihak instansi-instansi tertentu tuh bisa banget juga ya sih Bisa gue. banget ya. Oke. Jadi buat ngisi acaranya. Karena seru sih, kayak Iya. menurut aku cukup interaktif Iya, gitu. Karena sekarang untuk workshop ini untuk healing juga. Bukan Iya hanya sih. sekedar pembelajaran. Apalagi sama teman-teman lah ya Teman-teman, Mas, iya. kayak bagusan mana Iya, kan gitu. seru lah ya. Dan juga untuk dating juga sekarang. Setuju lagi buat date idea Iya. guys. Anak teman-teman date Iya. idea boleh ke Sigur Iya. juga sih. Untuk dating mungkin bareng-bareng bikin resin untuk sama teman-temannya. Dating kan nggak harus sama pacarnya. Setuju, Sama setuju. teman-teman, sama komunitasnya atau sama apa? Sahabat. Sama sahabat-sahabatnya boleh lah. Pasangannya juga boleh. Boleh, sama siapa keluarga aja juga boleh. Sama keluarga ada juga yang ke Oh, tempat iya. sama keluarga gitu. Makin ramai mah Mas Iya. Janu makin seneng gak Iya, sih? makin seneng, Seneng, Mbak. iya dong. Malah makin bagus, mau dibawa satu keluarga juga nggak apa-apa. Waktu itu kita diundang satu keluarga juga untuk bikin bareng-bareng tuh satu keluarga. Jadi kegiatan banget. seru ya. Nyari Sama kegiatan kecil kecil. sama ayahnya sama mamahnya. Gitu. Aduh lucu banget, gemes banget lagi. Yang kayak gitu-gitu berarti kayak semua umur lah ya Semua umur, bisa join ya, di Sigur. Oke. Seru banget sih tentang games-games itu. Mungkin kita hari ini main games dulu sama aku. Tapi gamesnya ini dibawain sama temen aku. Namanya Mas Setio. Nah kali ini aku mau minta bantuan dari Mas Janu buat manggil Mas Setio sesuai dengan kepribadian Mas Janu gitu. Dia biasanya maunya dipanggil sesuai sama kepribadian narasumbernya gitu. Mungkin kayak bisa kali Mas kayak bantuin aku manggil Mas Setio gitu biar dia mau ke sini. Panggil nama ini ya? Manggil nama aja. Oi Setio. Oi Mas Setio. Dipanggil atuh itu. Oi Mas Setio, Mas. Langsung dateng. Maaf ya Mas. Tidak apa-apa. Itu kalau udah akrab biasanya seperti itu Mas. Boleh. Hal Mas Setio. Diam ya. Iya, makasih Mas Setio. Iya Mas Setio, makasih Mas Setio. Biasanya Mas Setio tuh kalau mau dipanggil harus 2-3 kali Oh, tau gitu, Mas. ya. Dipanggil Mas Janu langsung maju Langsung, ya. Agak galak mungkin. Oh, Aduh, langsung tegas gitu langsung bangun. Oke, di sini sebenarnya gampang sih Mas. Di sini aku mau tebak-tebakan tokoh. Oh iya. Di sini jadi ada clue-cluenya, tapi di setiap simbol di sini ada bunga, ada bulan, ada yin dan yang sama bintang ini. Sebenarnya tokohnya beda. Nah, di sini aku minta buat Mas Janu pilih salah satu di sini dan akan ada clue yang aku bacain terus Mas Janu bisa tebak. Ya Jinjang pasti. Mau yang yin dan yang. Iya, Oke. Nih bisa dicek. Kesenangan hidup ya. Setuju. Ini aku robek aja deh. Oke. Sorry banget. Oke. Ini clue-nya ya. Disimak baik-baik, Mas. Aku lahir dari kepala ayahku dalam keadaan dewasa dan lengkap dengan baju perang. Lengkap dengan baju perang. Aku lahir dari kepala ayahku dengan keadaan dewasa dan lengkap dengan baju perang. Kayak mungkin clue-nya tadi kan kita sempat bahas kalau Mas Janu ini sempat ngambil nama-nama mitologi nih buat buat produk-produknya. Nah ini tuh sebenarnya salah satu tokoh lah bisa dibilang. Yang dewa perang itu siapa ya? Ayo inget gak Mas? Lupa aku. Yang Yunani kuno ya? Yunani ya, Yunani kuno ya. Lupa aku siapa ya, bapak kuda itu. Aku masih ada sih Mas Iya. clue-clue atau mau kayak aku tambahin lagi. Yang itu perangan bapak kuda itu ya. Nih perempuan sih. Oh, perempuan. Perempuan. Malah perempuan. Perempuan. Ini perempuan. Perempuan. Pas boleh nggak ini?
Gimana nih teman-teman, kita pas nih? Yakin mau langsung nyerah nih Mas? Atau mau nambah clue? Bentar, aku ada nambah clue mungkin. Boleh. Kota yang menggunakan nama Cook ini menjadi ibu kota Yunani. Aku lali. Plong. Depannya Di Instagram gak ada itu. iya, dipakai lagi namanya. Apa, Mbak? Nyerah nih Mas, serius. Apa lupa aku? Athena. Athena. Iya, Iya. Athena. Athena ya. Athena. Dia Dewi strategi ya, Iya. Dewi strategi Iya. dan perang. Aku lihat juga sempat dipakai lah sama salah Iya, satu produknya. Iya. Oke, mungkin kita coba yang lain deh. Ya, coba masa yang lain. masa langsung nyerah sih, Ya, Bas? ini kan aja Boleh berarti. kali ya. Gimana nih editor? Bukan aku editoran. Aduh. Boleh kalau mau dipilih lagi. Iya. Mau yang mana nih, Oke, Mas? ya. Untuk buka apa para ini? Ayo. Dikasih tahu tuh, Mbak. Oh, yang ini. Iya. Aku Udah, bacain kali ya. Aku adalah dewa yang banyak sekali talenta, mulai dari musik, panahan, hingga ramalan. Aduh, kalau aku kasih tahu dapat 1 kan Mas? Aku belum buka soalnya tadi. Ini dewa Yunani juga, laki-laki. Tadi. Sering membawa alat musik lira dan busur perak. Apa, Mbak? Aku lupa plong. Agak mungkin nama-namanya Iya. ini ya. Iya. Mau dibantuin nggak nih teman-teman? Mau Ada bantu lah. jawab gak sih teman-teman? Bantuin. Aku bahasa Indonesia. Itu yang bikin nama itu yang untuk yang ini kan ada teman-teman KKN sebenarnya. Oh, dibantu Jadi sama saya teman belum- KKN juga ya. KKN yang di Desa Brejang ya. Jadi saya belum sempat baca yang itu. Tapi memang waktu itu yang di bawah-bawah itu saya sering menggunakan nama-nama Nama mitologi sastra itu. biasanya. Yang mitologi yang baru-baru. Oke. Baru terjun di mitologi. Jadi Iya. bolehlah kita spill aja Iya. deh. Jadi clue tadi itu menggambarkan dewa Apollo. Apa lo? Dewa, kayak dewa musik ya. Ya. Dewa musik. Dia emang kayak lebih ke seni sih Mas, kalau aku tahu juga. Oke, mungkin kayak satu lagi deh. Masa kayak nggak jawab sih? Satu lagi lah. Satu lagi dicoba terakhir. Nih Mas, enggak. Dikat. Ya. Apa? Satu deh boleh. Apa, Mbak? Jawabannya saya penting. Aku belum baca sih soalnya. Belum baca sih. Ini Mau ada ini. Apa nih? yang bunga ya. Bunga. Apa itu? Oh, ini nggak mitologi. Apa? Ini bukan mitologi ini Indonesia. Ya. Aku adalah makhluk nokturnal yang menghuni pedalaman hutan lebat di Pulau Jawa. Ya. Namaku adalah tiruan dari suaraku yang melengking. Ini kayak nggak 100% manusia lah bisa dibilang. Kayak bisa nebak kan Mas. Ini nggak mitologi. Ini maksudnya bukan mitologi Yunani. Ini lebih ke Indonesia bisa dibilang. Ayo, apa ayo? Hah? Kasih clue lagi kali ya. Apa ya yang misalnya yang menarik cluenya? Oh, saksi mata menggambarkanku sebagai primata terbang raksasa atau kelelawar seukuran manusia dengan cakar tajam. Apa yo? Teman-teman ada yang tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Suaranya gimana suaranya? Suaranya, aduh gimana ya? Aku mempraktekannya kebetulan saya manusia seutuhnya, jadi agak bingung. Teman-teman mau bantuin lah Mas Janunya dari teman-teman, ada yang punya jawaban nggak nih? Suaranya. Ayo Suaranya dulu dong. suaranya dulu. Ayo dong bantuin. Aku nggak bisa jujur suaranya kayak, aku juga bingung cari suaranya. Suaranya. Heeh. Gantiin suaranya. Heeh. Suaranya. Oh. Gitu. Oh, serigala berarti. Kurang tepat ya? Apa? Kurang tepat ya? Setengahnya ya? Setengah serigala, setengah
Mas Serigala. Coba bukan serigala. Apa itu? Apa Mbak? Tadi Apa? Gak apa-apa kali ya, kita kasih tahu aja kali ya, kasihan loh ya Mas Janunya. iya. Lah, aku juga takutnya pengucapannya salah jujur. Aho, gimana pencapannya? Aul. Aul. Namanya Aul. Aul. Tahu Aul nggak Mas? Nggak tahu. Aul. Oh, dia mitologi Jawa sih Mas. Pas aku research, jadi kepalanya aja sama baunya tuh hewan, tapi kayak baunya serigala, atasnya apa? Bunga. Punya sayap. Punya sayap. Oh iya, kayak serigala punya. Kalau malam-malam suka melong-melong kayak serigala. Serigala. Malah baru tahu gitu. Jujur aku juga baru research Mas Iya. sama Itu ada di- konseptornya. Itu juga di sana juga. Iya. Ada ya? Dipakai nggak? Yang itu yang dipakai mitologi ya berarti. Mungkin bisa abis ini kita buat lagi Mas. Namanya Aul. Pakai mitologi Jawa kali ya. Boleh gitu. Menarik. Oke, sebenarnya gitu aja sih Mas gamesnya. Kayak kita mau main tebak-tebakan aja. Salah semua ini. Nggak apa-apa, kan namanya games doang. It's only a game. Kayak seru-seruan aja. Mungkin ya ada mitologi Yunani yang udah dipakai di produk-produk yang mitologi Jawa, mungkin abis ini bisa dipakai juga kali ya Mas. Bisa lebih di embrace juga nih, kayak menurut aku sih yang tadi kayak Aul itu aku juga baru dengar sih Mas sebenarnya. Baru dengar pas ngobrol-ngobrol juga sama konseptor. Tulisannya sih Aho, tapi kayak bacanya Aul. Aul. Oke. Sebenarnya itu sih Mas, kayak sebenarnya aku cuman ngobrol-ngobrol nanya-nanya aja, terus kayak main game santai-santai aja gitu. Tapi nggak santai nih gamenya tadi. Oh iya, tertekan ya, udah nggak jawabannya. Aduh gimana nih, merasa tertantang nih. Makanya itu salah semua. It's okay. Kan yang penting sudah mencoba. Makasih banget loh Mas Janu udah mau ngobrol-ngobrol sama aku. Via. It's okay, kita barengan guys, jadi nggak masalah. Makasih loh udah mau ngobrol sama aku, jawab-jawab pertanyaan aku. Terus kayak mungkin aku banyak kepo-kepo juga lagi ya tentang jasa beranjang, tentang Sigor itu sendiri. Sebelum kita say bye dulu sama teman-teman Belantara, aku mau minta untuk Mas Janu memberikan closing statement tentang Sigo, tentang desa wisata itu sendiri ke teman-teman Belantara, mungkin bisa ke sebelah sana. Untuk desa wisata sana. Boleh. Ya, untuk teman-teman dari yang sudah nonton podcast Belantara, barangkali mau dolanan resin bareng Sigur, bisa datang ke desa wisata Merajang. Oke, thank you banget Mas. Terima kasih. Oke. Dan sebelum selesai nih, sebenarnya podcast kita punya slogan. Ya. Slogannya itu karena ini lebih fokus ke kebudayaan dan juga sastra, jadi kita tuh slogannya kuliah sastra, lulus mau jadi apa gitu. Mungkin aku akan ngomong kuliah sastra, terus boleh kali ya Mas barengan lulus mau jadi apa. Oke. Langsung aja ya Mas ke kamera. Kuliah sastra, lulus mau jadi apa?